Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya di Audio Rakitan. Nah, di kali ini kita akan berbagi sebuah ilmu atau sebuah pengalaman. Jadi di mana dalam sebuah aksesoris itu mempunyai jalur input yang berbeda-beda ya teman-teman. Atau outputnya yang berbeda. Biasanya kalau power biasa seperti rakitan kita yang bagi pemula itu out dari tune control menggunakan jack RCA seperti ini, dan langsung masuk ke power juga sama menggunakan jack RCA seperti ini. Nah, di sini adalah ketika saya beli mixer, jadi outnya itu berbeda. Outnya menggunakan jack XLR ya teman-teman, yang kayak gini, atau sering juga disebut dengan jack Canon ini ya. Jadi di jack Canon ini atau XLR ini mempunyai 3 jalur. 1, 2, 3. Ini mempunyai 3 jalur ya teman-teman. Sedangkan power kita itu dalam satu channel itu mempunyai 2 jalur. Yang satu untuk ground dan yang satu untuk sinyalnya. Seperti ini. Kalau ini yang tengah ini untuk sinyal dan sisinya ini untuk groundingnya. Nah, kita mau menyambungkan mixer ke power. Setelah itu, karena di sini ada 3 kabel, lalu satunya itu dibawa kemana ya teman-teman? Jadi itu permasalahannya. Jadi mixer itu sudah outnya itu sudah balance ya teman-teman. Kalau ini konektor balance, kalau ini unbalance konektor. Nah, di sini saya sudah sediakan kabel jack Canon dan juga jack RCA. Nah, ini cara menyambung dari Canon ke RCA ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini kabelnya ini ada 3 pinnya juga ya teman-teman di dalamnya. Ini dia. Ini kabel mic ya teman-teman. Nah, ini ada 3 kabel di dalamnya. Nah, di 3 kabel ini kita sambungkan ke pin yang ada di soket Canonnya ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke, ini dia. Jadi di dalamnya ini juga ada nomornya 1, 2, dan 3. Ini ya teman-teman. Mungkin tidak kelihatan. Ini ada nomornya 1, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan di depannya ada juga nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita buka jack RCA-nya. Nah, di sini masih biasa ya teman-teman, seperti yang biasa kita temui. Itu ada konektor untuk sinyal dan juga groundnya saja. Dan ini mempunyai 3 kabel. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam output balan itu ada 3 arus ya teman-teman. Yang pertama itu adalah 0 atau groundnya. Yang ketiga atau yang kedua itu hot. Yang ketiga itu cool ya teman-teman. Ini panas, ini dingin, dan ini ground. Nah, sekarang kita ubah jalur ini menjadi
unbalance atau tidak sempurna ya teman-teman, tidak seimbang. Jadi jalurnya ini kita tetap pasang 3 kabel, dan di RCA nya ini kita rubah ground dan main kita gabung jadi satu. Hot atau plusnya ini kita sambungkan di bagian sinyal konektornya. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa, karena saya tadi baca-baca di internet seperti itu. Apakah saya dibohongi atau tidak, kita coba dulu. Pertama kita masukkan dulu selongsongnya ini ke dalam kabel ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan, karena sering sekali terjadi hal seperti itu, hal-hal sepele. Setelah selesai nyolder malah tutupnya yang nggak dipasang ya teman-teman. Oke, setelah itu baru kita pasang. Jadi di jalur XLR ini atau jalur Canon ini, groundnya kita taruh di 1, mainnya kita taruh di 3, dan hotnya kita taruh di 2 ya teman-teman. Oke, kita kasih timah dulu sedikit supaya lebih memudahkannya nanti. Dan juga soketnya ini kita kasih timah terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih mudah. Oke, setelah itu baru kita sambungkan kabelnya. Jadi ground itu di 3 sini ya teman-teman, ground di 3, ini ada nomornya 3. Oke, putih itu adalah main kita taruh di 1 itu di bagian sini ya teman-teman. Ini satunya. Dan merah itu adalah hotnya atau sinyal utamanya, itu di nomor 2. Nah, ini sudah terpasang semuanya ya teman-teman. Jadi merah itu di nomor 2. Kalau bisa terlihat, merah itu nomor 2, groundnya itu nomor 3, dan satunya itu di putih ya teman-teman, atau putihnya di nomor 1. Setelah semuanya terpasang, kita masukkan pengunci kabelnya ini ya teman-teman.
Nah, ini berfungsi untuk mengunci kabel. Ketika ini dikencangkan akan menjepit bagian daripada penguncinya ini ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam covernya. Oke. Dan kita masukkan tutupnya. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk di bagian XLR-nya sudah. Sekarang di bagian Canon-nya. Ini dia. Maaf salah. Di bagian RCA-nya. Itu ya teman-teman. Ini di bagian RCA-nya. Seperti biasa kita masukkan dulu tutupnya. Dan juga ini silikonnya. Sekarang kita lukai kabelnya. Usahakan menggunakan kabel yang kualitasnya bagus ya teman-teman, karena hasil dari suara itu akan dikirim melalui kabel-kabel ini. Jika kabelnya tidak bagus, maka hasil suaranya pun tidak akan bagus juga. Karena noise dan dengung itu bisa juga disebabkan oleh kualitas kabel yang kurang bagus ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman berkorban sedikit, lebih mahal dari yang biasanya lagi sedikit, demi hasil yang maksimal. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu ini. Jadi putih dan groundnya ini kita sambungkan jadi satu. Min dan ground kita jadikan satu. Dan yang merah ini adalah sinyal utamanya ya teman-teman. Masukkan dulu kabelnya. Ini keras sekali ya teman-teman. Susah sekali bukanya ini. Oke, kita sambung yang merah dulu ya teman-teman. Yang merah itu di bagian sinyal konektornya. Ini ya teman-teman, di
jalurnya ini. Oke, udah ya teman-teman. Yang merahnya sudah tersambung. Sekarang tinggal yang putih sama groundnya. Ini ya teman-teman, kita jadikan satu, ground sama putih atau minnya. Kita sambung di sini. Nah, sudah ya teman-teman. Setelah sudah, baru kita kencangkan penguncinya ini. Tapi ini masih panas ya teman-teman. Nah, setelah masuk seperti ini, silikonnya ini sudah masuk, baru kita masukkan tutupnya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi XLR to RCA sudah jadi ya teman-teman. Output mixer menggunakan XLR, ke input power menggunakan RCA. Jadi ini sudah jadi. Tinggal kita coba aja apakah bisa atau tidak. Apa mungkin suaranya jadi cacat? Nanti kita buktikan sama-sama ya teman-teman. Kita nilai bersama-sama gimana perubahannya setelah kita rubah jalurnya ini. Nah, jadi sekarang ini kita coba ya teman-teman, kabel output dari XLR ke RCA. Jadi XLR-nya ini kita tancapin di output pada mixer. Dan RCA-nya ini kita masukkan ke power. Oke, sudah saya tancapkan di power dan di output mixer. Sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman. Oke, ini mixernya sudah hidup. Sekarang kita coba apakah ada input yang masuk ke power. Ini saya menggunakan adaptor dari RCA ke Akai. Ini ya teman-teman. Volume power saya angkat dulu sedikit. Oke, jadi sudah masuk ya teman-teman. Jadi inputnya sudah masuk ke power. Dan perakitan kabel ini berhasil ya teman-teman. Jadi sangat mudah, tapi sedikit sulit juga bagi yang baru belajar atau pemula seperti saya.
Jadi begitu cara merakit output mixer ke power. Jadi outputnya ini sudah balan ya teman-teman. Balan menggunakan 3 kabel, dan power masih unbalan menggunakan 2 kabel. Jadi seperti itu aja video kali ini. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya, dan jangan lupa subscribe.